Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan ke Mas Ali yang tersambung dari luar studio. Mas Ali, Anda pasti mendengar tadi bagaimana analisa secara media sosial bersama Drone Prit begitu mengatakan ternyata kalau bergulir tren negatifnya juga ada ke Pak Jokowi begitu Mas Ali. Jadi gimana PSI melihat tren di media sosial yang katanya juga berpengaruh pada persepsi publik nih Mas Ali? Ya, yang pertama bahwa kami juga sangat percaya dan eh, sangat yakin dengan apa yang dikatakan Bapak Jokowi bahwa ini ada agenda besar dan kalau kita melihat tragedi ini, kejadian ini, maka kita bisa melihat bahwa ada beberapa teori yang bisa kita gunakan menganalisa itu. Yang pertama adalah teori konspirasi yang tentu dalam konteks politik ini digunakan untuk melegitimasi bagaimana kemudian peran-peran Pak Jokowi selama ini dan saya sebut di awal tadi bahwa magnet elektoral yang hari ini sangat besar harus segera dihilangkan. Dan yang kedua misalnya dikaitkan dengan terkait kasus pemakzulan dan ini kan bergelindang antara ijazah palsu dan pemakzulan sehingga kita bisa melihat bahwa konspirasi ini kalau kemudian kita ada diumumkan maka ini ada yang disebut dengan dalang dan wayang begitu. Nah, dalang-dalang inilah yang kemudian sangat terganggu dengan kondisi hari ini bagaimana kemudian kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi, peran-peran kebangsaan Pak Jokowi hari ini dan dalang-dalang ini tentu terganggu. Dan dalang ini saya yakin, hakul yakin menggunakan wayang-wayang yang sangat luar biasa dalam konteks menjalankan konspirasinya. Atau kemudian lebih ekstrim lagi menggunakan teori belah bambu yang ada di Republik ini. Oke, Mas Ali, jadi maksud Anda ini kemudian by design dan sebetulnya yang terjadi di publik tidak demikian begitu Mas Ali? Ya, jadi ini pasti saya yakin ada desain yang luar biasa dan yang diberi catatan adalah bahwa dalang ini mampu melahirkan wayang-wayang yang sangat luar biasa begitu. Yang itu saya yakin wayang-wayang ini tidak merasa bahwa ini digerakkan gitu. Ada by design, bahkan kemudian membahayakan lagi kalau kemudian wayang-wayang ini punya karakter kepribadian yang narsistik begitu sehingga kegaduhan-kegaduhan sosial, kegaduhan-kegaduhan politik yang ditimbulkan ini merasa tidak bersalah begitu. Nah, inilah kecanggihan dari dalang-dalang yang saya yakin Pak Jokowi pun sudah mengetahui itu, makanya beliau menyampaikan bahwa ini ada agenda besar terkait dengan isu-isu yang terus digelorakan ini begitu. Oke, jadi artinya tafsir Anda Pak Jokowi mengatakan agenda besar salah satunya di media sosial juga bisa dibaca begitu ya? Ya, tentu dalam konteks era digital ini target utamanya adalah itu. Karena di era post-truth misalnya secara digital, kalau kemudian berita ini diteruskan, maka ini akan menjadi pembenaran baru. Bukan kemudian soal benar salahnya, tapi ada kebenaran baru yang ingin diciptakan dan tentu kebenaran baru yang ingin diciptakan adalah tujuannya lagi-lagi adalah Pak Jokowi dan keluarganya dan ini kita yakini betul di PSI dan tentu kami akan tetap bersama Pak Jokowi untuk melawan narasi-narasi negatif ini, konspirasi-konspirasi. Kami dapat poin Anda, Mas Ali. Pada wilayah-wilayah belah bambu yang dilakukan oleh sebagian orang ini. Baik, oke. Saya ke Mas Yan. Jadi Mas Yan, kalau katanya Mas Ali tadi ada dalang, ada wayang, tapi tidak sadar digerakkan oleh dalang begitu. Artinya memang begitu permainan di media sosial? Kalau di media sosial kan hasil tangkapan kami itu kan ada yang posting, terus posting itu pertama itu mereka satu pesan kata kunci, kalau sama kemungkinan besar itu algoritmanya akan membuat itu terkumpul. Dan kita bilang itu namanya cluster. Yang jadi pertanyaan adalah behind the scene-nya itu. Ya, realitas asli itu kan biasanya dia ada dan tersembunyi di balik realitas yang tampak. Tinggal kita lihat aja di situ ada Bang Roy, di situ ada Pak Said Didu, di situ ada misalkan siapa namanya Mbak Tifa gitu. Terus kita profiling itu. Nanti itu ketahuan itu sebetulnya. Yang jadi pertanyaan kan yang kritis tadi itu apakah ada dalang gitu. Nah, emang itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi indikasinya ada. Tapi pola seperti itu bisa terjadi Mas Yan? Pola seperti itu terjadi di Pilpres. Kita sepakat nggak bahwa Pilpres itu didanai misalkan. Nah, pola yang ini kemarin mirip gitu, bahwa yang klaster baik pro dan kontra itu adalah residunya Pak Jokowi kemarin di Pilpres. Oke. Itu ya. Terus yang menarik juga pola yang kontra Pak Jokowi, pendukungnya Pak Prabowo juga ada di situ. Gitu. Itu yang agak-agak beda. Gitu. Jadi masih saling terkait ya sebetulnya dalam chamber tadi itu ya. Chamber yang tadi. Terus gini, sebetulnya ini jadi kesimpulan buat kami tuh mantau, Drone Emprit itu mantau dari 2012. Ada yang menarik dari Pak SBY dengan Pak Jokowi.
Kalau Pak SBY dulu, beliau itu terkenal dengan soft landing. Oke. Turun, halus, terima kasih SBY. Masih ingat hashtag makasih SBY itu trending di Twitter. 2014 ya? 2014. Oke. Ya, dicek aja di Google masih keluar. Kalau Pak Jokowi enggak, Crash landing, tidak crash landing, Pak. bukan. Hard landing. Turun, take off lagi. Oke, menarik. Gitu. Itu menarik gitu. Oke. Itu Oke. menarik lagi. Oke, ini Gitu. berarti ranahnya Mas Jayadi seperti Nah, itu berkomentar. de- Kenapa kemudian ada yang begitu bisa naik lagi dan seberapa kemudian persepsi itu tadi saling berkaitan begitu Mas Jayadi? Kalau begini, setiap presiden maupun mantan presiden, setiap mantan presiden ya, itu baik Ibu Mega, Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi, itu kan tampaknya tetap ingin relevan secara politik, ya kan? Nah, untuk Ibu Mega sama Pak SBY, mereka tidak perlu berupaya terlalu keras untuk menunjukkan dia bakal relevan secara politik pasca kepresidenannya kan? Karena ada Karena Ibu partainya. Mega ada partainya, Oke. partainya besar lagi. Pak SBY ada partainya, Pak Jokowi kan nggak ada, gitu. Jadi apakah relawan bisa menggantikan posisi partai? Kan belum juga. Jadi ada tampaknya Pak Jokowi itu melihat alternatif yang mungkin membuat dia untuk bisa tetap relevan secara politik. Jadi by design menurut Anda, segala dinamika itu untuk kemudian tetap menaikkan. By design atau tidak, terlihat ada niat atau tindakan dari Pak Jokowi untuk tetap relevan secara politik. Misalnya dia tidak membuarkan relawannya. Tapi juga fakta bahwa dia punya anak yang menjadi wakil presiden, punya menantu yang menjadi gubernur, ya kan? Lalu punya anak satu lagi menjadi pimpinan partai. Itu kan menunjukkan bahwa dia mau tidak mau harus tetap relevan secara politik kan. Jadi itu membuat dia kemudian tidak terlihat sebagai turun. Ya, kalau Pak SBY lihat turun, bahwa dia kemudian tetap bisa relevan secara politik wajar karena sudah ada partai politiknya. Jadi orang kan udah paham itu. Oke. Kalau Pak Jokowi kan perkiraan orang untuk Pak Jokowi adalah karena kan dia kan berasal dari orang yang tadinya tidak dibesarkan oleh partai politik ya kan awalnya. Lalu kemudian ketika turun dia tidak punya partai politik. Oke. Itu berarti nanti dia akan turun ya sudah madeg pandito ratu gitu kan. Ternyata kan tidak gitu. Karena itu kemudian muncul pro kontra kan. Apalagi ditambah dengan sejumlah isu. Misalnya isu ijazah palsu sudah muncul sejak 2022. Muncul kembali. Ya. Kemudian isu bagaimana Gibran dengan segala dramanya kemudian masuk menjadi calon wakil presiden lalu menjadi wakil presiden. Walaupun gitu kan. tone-nya negatif ya kalau kata Mas Yan sebetulnya Mas Jayadi. Yang mana? Ya pembicaraan Pak Jokowi ijazah palsu, pemakzulan wakil presiden. Betul. Dan itu terbukti misalnya di survei yang sekitar 2 bulan lalu, bulan-bulan awal-awal April ya. Saya bandingkan tuh elektabilitas Pak SBY dengan Pak Jokowi pasca menjadi presiden. Sama ketika 1 tahun sama-sama setelah menjabat. Setahun Pak SBY jadi presiden itu berarti sekitar Oktober dan Desember 2015, ya kan setahun ya. Itu elektabilitas top of mind Pak SBY masih di antara 4-5% top of mind ya. Tentu saja yang paling tinggi presiden yang berkuasa waktu itu Jokowi. Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi April lalu itu hanya beberapa bulan itu top of mind electability-nya itu hanya di kisaran 2-2,3%. Oke. Artinya kan Tajam juga. penurunannya. Turunnya 2 kali lebih tajam dibandingkan dengan Pak SBY. Antara lain itu karena isu-isu negatif itu. Dan artinya perlu effort untuk menaikkan lagi. Iya, misalnya isu ijazah seperti di temuan ini kan, saya yakin itu menimbulkan dampak negatif. Isu ijazah palsu itu. Sebetulnya kan ini pemikiran yang sangat simpel sebetulnya kan. Ijazah itu kan barangnya ada, ya. Kalau istilah orang yang belajar logika itu ada kebenaran soal truth ya. Kebenaran itu ada kebenaran logis, berdasarkan logika, ada kebenaran objektif empirik. Empirik itu contohnya itu. Ya, ijazah itu ada barangnya, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dibuktikan, gitu kan? Itu sederhana sebetulnya kalau mau mengakhiri isu itu. Ya sudah tunjukin aja ke publik. Jadi harusnya menurut Anda mau nunjukin ke publik secara langsung boleh, mau menunjukin ke publik lewat pengadilan juga boleh. Tidak masalah. Ya, tampaknya yang mau ditempuh adalah lewat pengadilan. Jalur hukum ya. begitu ya. Tapi itu artinya agak berliku tuh. Sementara berliku kayaknya berdebat terus nih Bang Roy sama. Oke, saya serahkan lagi gitu. ke Mas Roy. Singkat saja seperti Yang menarik tadi, analisa ada katanya ada wayang-wayang gitu ya. Ya memang kita harus menghormati
ya filsuf atau pujangga kita zaman dulu tuh memang sudah pandai. Ya memang sudah meramal ini ada. Dulu tuh ada yang namanya Petruk jadi ratu. Buka baju nggak ini? Enggak ada. Jadi memang sudah diramal. Ada dulu tokoh yang Petro harusnya tuh merakyat. Tiba-tiba dia menemukan ya jimat Kalimasada, kemudian dia jadi ratu. Ya, saya biasanya munculkan wayangnya gitu. Dan ketika jadi ratu tuh gelarnya Prabu Welgeduwebeh Kantong Bolong. Kenapa kantongnya bolong? Karena di kantong kiri ada 11.000 triliun, di kantong kanan ada 7.000 triliun, yang nggak terbukti, bolong atau bohong. Jadi sebenarnya kalau cerita soal wayang itu, ya terima kasih kalau ada orang yang menuduh kami itu wayang. Enggak, sama sekali enggak. Yang wayang itu justru dia itu adalah menjadi wayang yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar dan merusak Indonesia. Dan maksud Anda adalah? Ya merusak Indonesia sih, Petro jadi ratu ini. Ya sekarang untungnya Petronya udah nggak jadi ratu lagi udah. Oke. Ya udah itu aja. Maksudnya siapa nih kekuatan yang lebih besar di baliknya itu? Ya ada lah, semua orang juga tahu lah. Siapa? Ada. Tanggapan Anda seperti apa? Ngaco ini lebih besar menurut Mas. nggak ada lah ya. Ini halusinasi Mas Roy. Tapi kalau memang dalang dari segala macam ijazah palsu dan pemaksulan ini pastinya ada. Nggak mungkin juga orang bergerak secara politik itu kan nggak ada tujuan. Dan itu diaminin juga oleh Pak Prabowo gitu loh. Makanya kemarin beliau mengatakan bahwa Indonesia gelap itu didanai oleh para koruptor. Oke. Ya kan? Menurut Anda tidak genuine gerakannya? Nggak genuine. Ini kan gerakan politik. Gitu loh. Jadi kembali lagi saya hanya mau mengatakan, Bang Refli saya betulin bahwa para purnawirawan yang mengajukan pemaksulan ini nggak ada hubungan sama sekali sama Pak Prabowo. Nggak ada. Buktinya Pak Prabowo nggak mau terima mereka. Yang diterima adalah PPABRI, PPAU, PP Angkatan Udara, Angkatan Laut. Yang diterima oleh mereka itu Mas Refli, itu fotonya berduaan tuh di belakang tuh. Ya, jadi kembali lagi, Mas Refli ini adalah bagian dari Anda. Jangan-jangan dalangnya Refli Harun. Bukan, saya nggak tuduh Anda, tapi ini adalah bagian. Saya juga nggak mau bilang Anda wayang, tidak, ya kan? Bahwa ini adalah kawan-kawan Anda waktu pemenangan Anies Baswedan. Jadi ini Anies Baswedan full. Jadi tidak move on bukan ada lagi ya, Prabowo, soal Pak itu Prabowo. Enggak, kenapa? Kenapa Bang Refli? Setelah Pilpres 14 Februari 2024, tanggal 18 Maret 2024, mereka ini menggeruduk KPU dan mau membatalkan hasil kemenangan Prabowo Gibran 02. Artinya residu menurut Anda? Iya, pastilah. Ya kan? Jadi intinya itu. Terus mengenai 4 dasar pemaksulan. Singkat saja, Bang. Ini menurut saya udah zonk semua. Nggak ada. Ya kan? Putusan konstitusi udah clear kok. Oke, baik. Putusan MK udah digugat juga oleh Pak Anwar Usman. Dan ingat loh, Mas Gibran ini nggak ada hubungan dengan gugatan MK 90 itu. Oke, nggak ada. Kami dapat poin Anda, Mas Refli. Dan ada yang Terakhir, terbaru, singkat saja. ada yang terbaru adalah akun resmi Gibran Rakabuming itu mengikuti akun situs judi online itu baru. Oke, Dia itu sudah bisa kita bahas judi di online. episode berikutnya. Ini Bang Refli, kan terakhir tidak singkat. akan pernah selesai karena kita kan punya standing point masing-masing. Tapi begini, ada satu yang saya kritik balik tuh dari Twitter. Beliau ini selalu ingin mendempetkan Jokowi dan Prabowo serta Gibran. Kenapa? Secara tidak sadar kita tahu bahwa Jokowi ini tidak lagi jadi ratu, tidak lagi jadi presiden. Jatuh. Pengaruh politiknya makin lama akan makin mengecil. Itu sudah hukum alam. Ya, karena itu kekuatan dia adalah mungkin kekuatan finansial dan kekuatan yang masih tersisa. Tetapi makin lama makin kecil. Nah, karena itu kemudian perlu gantungan baru. Gantungan baru itu bernama Prabowo Subianto. Padahal kalau kita lihat ya, dari semua orang yang di Pilpres kemarin tidak bisa lagi kita petakan 1, 2, dan 3. Jadi ketika Prabowo yang berkuasa, banyak sekali orang yang kemudian merapat ke sana. Jadi kalau disebut tidak move on, kemudian karena itu ya, 2024, termasuk saya yakin bapak-bapak jenderal purnawirawan itu mereka pro Prabowo sesungguhnya, tetapi mereka tidak pro Gibran Rakabuming Raka. Kami dapat poin Anda. Statement. Enggak, untuk apa Pak Mas Wapres itu dimaksulkan, dan juga gini, Bang Refli, untuk apa dimaksulkan? Kemarin itu Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, habis itu makan bersama. Ya, dia belajar. Ya intinya jadi nggak ada gitu loh. Jadi itu yang dipelajari Pak Prabowo Jokowi dari
sebenarnya kalau nggak diserang ijazah palsu dan juga pemaksulan, beliau ini hanya mau fokus agar Prabowo Gibran itu berhasil hingga 2020. Hanya itu. Kami dapat panel tahan dulu, Prabowo Bapak-Bapak. Gibran berhasil, Karena tetapi kami masalahnya harus jeda adalah sejenak. yang di acceptance publik hanya Prabowo Gibran tidak. Oke, usai That's jeda. the fact. Tetaplah bersama Itu kami. masalahnya, Publik yang bro. mana? Publik Anda.